Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur Engkau membangkitkan rasul-rasul sejak dulu hingga sekarang. Di saat yang tepat, di saat yang memungkinkan mereka untuk mewartakan kabar gembira pada waktu dan saat yang tepat. Salah satunya adalah Santo Barnabas. Kami bersyukur atas Santo Barnabas yang membantu Paulus yang menjadi Rasul Agung di dalam gereja. Meski Barnabas tidak termasuk 12 rasul, tetapi dia dimasukkan dalam kalangan para rasul karena perannya yang begitu besar. Terima kasih Tuhan atas Santo Barnabas. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, Yesus memberikan mandat kepada para rasul untuk mewartakan kabar gembira kemana-mana. Pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah kerajaan Allah, karena kerajaan Allah sudah dekat. Saudaraku terkasih, mandat dan perintah itu agak beda. Kalau perintah, pergi. Kalau mandat bukan hanya pergi, tetapi diberi otoritas, diberi kuasa, diberi kekuatan. Maka ketika Yesus meminta kita untuk pergi, kita diberi mandat untuk mengusir setan, untuk membangkitkan orang mati, dan untuk mewartakan kabar gembira kepada orang miskin. Ada daya kuasa yang Tuhan limpahkan dan berkati kepada kita semua. Bukan hanya dulu kepada para rasul, tapi juga kepada kita yang sekarang ini. Maka sebetulnya perintah dan mandat ini harus menjadi perhatian kita, bahwa kita tidak cukup hanya untuk secara rohani menimba pengetahuan, menimba iman, menimba kekuatan, menimba kasih, kekuatan, rahmat dari Tuhan, tapi itu harus dibagikan kepada orang lain. Dan itulah maka itu perintah, itu mandat dan kita harus bahagia untuk pergi dan diutus. Setiap kali kita merayani Ekaristi, kita mengatakan pergilah, engkau diutus. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, apa yang membuat kita katakanlah tidak berani diutus, tidak berani mengungkapkan bahkan jati diri kita sebagai orang Katolik di tengah masyarakat yang pluralisme? Kenapa kita tidak yakin bahwa apa yang kita miliki itu memiliki kekuatan yang dahsyat? Kita membagikan itu bahwa kita bersyukur, kita berterima kasih, yang kita bagikan itu adalah Tuhan sendiri, Allah sendiri. Allah segala raja, Allah segala kuasa di surga dan di bumi. Dan itu diberikan kepada kita janji keabadian, kekekalan. Maka itu dibagikan kepada orang lain. Yang dibagikan itu bukan kaleng-kaleng, bukan hal yang sepele, tetapi sesuatu yang dahsyat. Maka dibutuhkan sesuatu apa? Suatu proses formasio, yaitu pemahaman, tetapi juga penghayatan akan iman kita kepada Kristus. Santo Barnabas, meskipun dia tidak termasuk para rasul, saya yakin dia adalah murid Yesus. Jadi kita harus bedakan antara rasul, 12 rasul, dan murid Yesus. Jadi kita lihat ada banyak orang yang mengikuti Yesus sebagai murid Yesus, mungkin dari kejauhan, tetapi memang secara khusus adalah para rasul yang dimana mereka pergi kemana-mana ikut bersama Yesus. Dan Yesus menunjukkan kepada para rasul hal-hal yang harus mereka lakukan, hal-hal yang mereka lihat dalam diri Yesus, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, ya, pergi ke desa-desa, kemana-mana dan seterusnya, lalu melipat gandakan roti. Semua yang dilakukan Yesus itu diikuti oleh para rasul. Nah, para murid adalah juga mereka yang mendengarkan Yesus dalam beberapa kesempatan, kita tidak tahu, tetapi mereka tidak secara khusus mengikuti Yesus pergi kemana-mana. Nah, salah satu adalah Barnabas ini. Ya, Barnabas dan beberapa nama yang sudah kita ketahui, Lucius, Niger, dan beberapa nama lain yang disebutkan dalam kisah para rasul hari ini. Dan mereka dipilih juga untuk mewartakan Kristus. Dan Barnabas memiliki peranan penting karena dialah meyakinkan para rasul bahwa Saulus yang dahulu membunuh orang-orang Kristen sekarang telah bertobat.
Barnabas memiliki peranan itu. Bahkan Barnabas menjemput Paulus untuk dibawa ke Antiokhia dan kemudian mengikuti konsili Yerusalem yang pertama untuk memperjuangkan bahwa kabar gembira Yesus bukan hanya kepada orang Yahudi yang bersunat, tetapi yang tidak bersunat. Dan ini penting bagi kita. Kita bersyukur karena Paulus dan karena Barnabas, maka kita yang tidak bersunat ini atau dimanapun juga orang bangsa lain diwartakan. Dan itu diputuskan dalam konsili Yerusalem yang pertama. Dan mereka berjuang, dua orang ini, untuk meyakinkan bahwa kehendak Allah bukan lagi keputusan mereka, tapi kehendak Tuhan, keputusan Tuhan. Hasil dari konsili Yerusalem itu diwartakan kemana-mana dan sampai ke tempat kita hingga detik ini. Jadi kita bersyukur, berterima kasih Barnabas dan Paulus. Kedua tokoh ini kemudian saling bekerja sama, meskipun kemudian mereka pisah karena perbedaan pendapat. Barnabas bersama keponakannya Markus, yang kemudian Markus adalah penulis pengarang Injil Markus. Ya, mereka mewartakan Kristus di Siprus. Dan Paulus bersama Silas kemudian pergi ke Roma, pergi ke Italia untuk mewartakan Kristus. Ada sesuatu yang menarik bagi saya adalah kerap kali kita berbeda pendapat dengan seseorang, mungkin bahkan konflik, mungkin bahkan bertengkar satu sama lain. Tetapi justru seringkali itu menjadi sarana untuk mewartakan Kristus kemana-mana. Seandainya orang Yahudi kemudian tidak dihancurkan dan mereka diaspora kemana-mana, maka hampir tidak mungkin mereka juga mewartakan kabar gembira. Justru karena orang Yahudi yang diaspora ini yang pergi kemana-mana itu, maka pertama kali para rasul mewartakan orang Yahudi yang Kristen yang ada sinagoganya. Kemudian berkembang dan seterusnya. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita bersyukur sekali lagi bahwa Barnabas hari ini dirayakan untuk mengingatkan kita akan tugas dan mandat dari Kristus. Berani menyatakan Kristus kemanapun dan dimanapun juga, kepada siapapun. Karena yang dikatakan Kristus adalah penuh kuasa, penuh daya, penuh semangat. Ya? Dan ini berasal dari Tuhan, berasal dari Allah sendiri. Dan yang kedua, kenapa kita seringkali tidak mampu mewartakan menjadi Rasul Kristus? Karena kemungkinan bahwa kita tidak sadar bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus itu telah ditanam dalam diri kita. Benih-benih keilahian sudah ditanam dalam diri kita. Ya, sudah ada dalam diri kita. Maka ketika benih-benih kasih, benih-benih Allah, sifat-sifat Allah itu sudah ditanam dalam diri kita, maka kita menemukannya. Bagaimana kita menemukan dan mengembangkannya? Dengan bertindak, gitu. Bertindak penuh kasih, memberikan sesuatu kebaikan, kemurahan hati, cinta kasih, mengampuni, memaafkan. Nah, jadi sebetulnya karunia anugerah itu sudah ada dalam diri kita ketika kita dibaptis. Yang perlu adalah kita membagikan kepada orang lain. Dalam proses pembagian itu, kita akan berhadapan konflik dengan banyak orang. Tidak apa-apa, tetapi dalam konflik itulah Tuhan datang mendampingi, menguatkan, meneguhkan kita sehingga menjadi suatu keyakinan. Gitu loh. Dan itulah karena keyakinan maka kita berkembang, bertumbuh. Begitulah cara Tuhan. Ya, begitulah cara Tuhan untuk mendidik kita. Tuhan memberikan benih dan benih itu diwartakan, benih itu dibagikan. Lalu ada halangan, Tuhan mendampingi dalam perjalanan itu. Lalu menjadi menyebar kemana-mana. Ya, itulah cara Tuhan. Kalau Anda perhatikan dalam diri Abraham, proses yang sama. Abraham dikatakan oleh Tuhan, pergilah ke tanah terjanji. Aku akan memberikan kepadamu keturunan sebanyak pasir di laut. Ya. Apakah itu langsung jadi? Instan? Tidak. Abraham harus berjalan dari Ur Kasdim, yaitu dari Irak, menuju ke tanah terjanji. Dengan salah jatuh dan bangun. Dia salah menafsirkan, dia pergi ke Mesir. Ya, istrinya Sarah dinikahi oleh Raja Firaun. Tuhan menegur lagi. Dari istrimu lah yang tua itu akan mendapat anak. Lalu salah lagi Abraham. Kemudian dia diberikan Hagar. Tuhan tidak. Salah lagi Abraham.
diberikan orang Damsyik untuk mengurus harta kekayaan Abraham, salah lagi. Nah, dalam proses hidup itu, dalam jatuh dan bangun, Tuhan mendidik Abraham sampai akhirnya Sarah yang tua itu melahirkan anak. Dan kemudian coba Anda bayangkan, ketika anak satu-satunya, siapa namanya? Ishak, harus dikorbankan. Coba, ada konflik yang luar biasa. Abraham tahan. Hidup kita kerap kali ada konflik hidup yang berat dan segala macam. Tapi Tuhan mendampingi kita. Maka Immanuel, Tuhan mendampingi kita. Ketika kita menghadapi problem kehidupan. Maka keutamaan, kasih Allah, sifat Allah itu menyatu dalam diri kita ketika kita berani membagikan kepada orang lain. Kasih, damai, mendoakan, syukur, mengampuni, memaafkan, sabar, murah hati. Itu dalam proses. Lalu kita memiliki sifat Allah dalam diri kita. Allah yang ada dalam diri kita itu kita hayati menjadi sifat Allah. Lalu kita merasul. Itulah saudara, mekanisme cara Tuhan bekerja dalam diri kita. Jalani. Anda mulai dengan kasih, mengasihi siapapun. Anda mulai dengan sabar. Nanti dalam perjuangan itu Tuhan mendampingi kita dan sehingga menjadi kita kuat. Jadi tidak sekali jadi gelap. Tidak. Seperti halnya ketika Yesus melipat gandakan roti. Tidak, dia ambil satu roti lalu dibagi-bagikan kepada orang lain. Lalu menjadi melimpah, tidak kekurangan. Semoga Anda dan saya mengerti cara Tuhan bekerja. Lakukan yang baik. Berbuatlah yang baik untuk orang lain. Sebanyak mungkin. Jangan lelah berbuat baik, kata Bunda Teresa dari Kalkuta. Tuhan memberkati kita semua dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.